Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sub materi dari bab eksponensial, yaitu sifat-sifat eksponen. Sebelum masuk ke sifat-sifat eksponen, kita sama-sama ingat kembali tentang konsep perkalian ya. Misalnya ada 3 dikali 4. Bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau penjumlahan 4 sebanyak 3 kali sama dengan 12. Untuk 2 kali 5 berarti 5 ditambah 5 atau penjumlahan 5 sebanyak 2 kali, hasilnya 10. Jadi, apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan berulang. Nah, gimana kalau bentuknya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau perkalian 2 sebanyak 5 kali? Kira-kira bentuk ini bisa kita sebut sebagai apa ya? Nah, sekarang yuk kita pahami apa itu eksponensial. Menurut definisi, eksponen berarti A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, di mana A merupakan basis dan B merupakan pangkat atau eksponen. Berarti kalau 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau perkalian 2 sebanyak 5 kali, maka bisa kita sebut sebagai 2 pangkat 5. Begitu juga dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau perkalian 3 sebanyak 4 kali, maka bisa kita sebut sebagai 3 pangkat 4. Berlaku hal yang sama jika A dikali A dikali A atau perkalian A sebanyak 3 kali, maka sama dengan A pangkat 3. Nah, jadi apa itu eksponen? Eksponen atau perpangkatan merupakan perkalian berulang. Sampai di sini paham ya? Yuk, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Untuk sifat eksponen yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ini berarti berapapun angkanya yang dipangkatkan 0, maka hasilnya akan selalu 1. Kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ingat, dari sifat ini berarti dengan basis yang sama, perkalian dengan basis yang sama, maka kalian bisa langsung menjumlahkan pangkatnya saja. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 2. Atau hasilnya 5 pangkat 2. Berlaku untuk pembagian juga. Dengan pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kalian kurangkan saja. Mudah kan? Sifat yang keempat yaitu A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Contohnya, 7 pangkat 2 pangkat 3 berarti sama dengan 7 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 7 pangkat 6. Bisa dimengerti ya? Lanjut ke sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Kita lanjut ke sifat yang selanjutnya ya, atau sifat yang keenam.
A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Untuk sifat yang ke-7, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti, berapapun pangkat negatif yang dimiliki A akan menjadi positif dan berubah menjadi bentuk pecahan. Contohnya, 6 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 6 pangkat 2. Bisa dimengerti ya? Untuk sifat yang terakhir yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat M dari A pangkat M. Diulangi lagi. A pangkat M per N sama dengan akar dari N. Diulangi kembali. A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Atau jika kalian memiliki pangkat dengan bentuk pecahan, maka dapat diubah menjadi bentuk akar dengan syarat pembilang pangkat menjadi pangkat akar dan penyebut menjadi pangkat basis. Contohnya, 3 pangkat 4 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Oke ya, bisa dipahami? Untuk lebih memahami sifat-sifat eksponennya, kita lanjut untuk melihat contoh soal. Contoh yang pertama, bentuk sederhana dari X pangkat 3 dikali Y pangkat 6 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Gimana nih cara ngerjainnya? Ingat lagi sifat dari eksponensial yang nomor 1 dan nomor 2 tentang perkalian dan pembagian dengan basis yang sama. Karena basisnya sama-sama X dan Y, maka untuk pembagian pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Jadi X pangkat 3 dikurang 2 dikali Y pangkat 6 dikurang 3. Hasilnya sama dengan X pangkat 1 dikali Y pangkat 3. Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bentuk sederhana dari X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 pangkat negatif 3 dibagi X pangkat 2 dikali Y pangkat 4 pangkat 2. Gimana cara ngerjainnya? Ingat sifat eksponensial yang pangkatnya dikalikan. Untuk soal nomor ini, kita menggunakan sifat itu. Berarti, X pangkat 3 dikali negatif 3 dikali Y pangkat 2 dikali negatif 3 dibagi X pangkat min 2 dikali 2 dikali Y pangkat 4 dikali 2. Setelah itu didapat X pangkat negatif 9 dikali Y pangkat negatif 6 per X pangkat 4 dikali Y pangkat 8 sama dengan X pangkat negatif 9 dikurang negatif 4 dikali Y pangkat 6 dikurang 8. Ingat, sifatnya tadi kalau pembagian dengan basis sama, berarti pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Sama dengan X pangkat negatif 9 ditambah 4 dikali Y pangkat negatif 6 dikurang 8. Hasil akhirnya adalah X pangkat negatif 4 dikali Y pangkat 14. Mudah ya? Selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya atau contoh soal terakhir. Ditanya bentuk sederhana dari X pangkat A ditambah 1 dikali B dikali X pangkat A ditambah B per X pangkat A dikali B ditambah 1 dikali X pangkat 2B. Ingat, ini basisnya sudah sama, jadi kita tinggal fokus ke pangkat. Yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pangkatnya terlebih dahulu. Berarti X pangkat A kali B ditambah 1 kali B dikali X pangkat A ditambah B dibagi X pangkat A kali B ditambah A dikali B. Ingat perkalian pelangi ya.
selanjutnya dikali X pangkat 2B. Lalu X pangkat A ditambah B dikali X pangkat A tambah B per X pangkat A tambah B dikali X pangkat 2B. Karena basis sudah sama dan perkalian sudah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menjumlahkan pangkatnya. Dari sini berubah menjadi X pangkat A ditambah 2B ditambah AB per X pangkat A ditambah 2B ditambah AB. Karena pangkat atas sama pangkat bawah sama, berarti sama-sama bisa dicoret. Hasil akhirnya jadi 1. Bisa dipahami ya dari 3 contoh ini. Untuk lebih mengerti materi selanjutnya, kalian harus lebih memahami tentang sifat-sifat dari eksponensial. Tadi ada 8, harus kalian hafalkan, harus kalian ingat dan pahami di luar kepala kalian. Nah, sekian video pembelajaran tentang sifat-sifat eksponensial kali ini. Pastikan kalian memahami materi ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.